kode etik kepolisian Republik Indonesia ini yang sudah disiapkan sanksi-sanksinya, Mas Sugeng? Jadi gini ya, ada kualifikasi pelanggaran. Ada yang pelanggaran ringan, sedang, berat, ya. Ya. Kalau dalam kasusnya Pak Efes ini kualifikasinya masuk pelanggaran berat. Kalau dalam peraturan disebutkan itu pelanggaran berat, alasannya ya disebut pelanggaran berat itu apabila satu ya, ini adanya satu kesengajaan dalam melakukan tindakan pelanggaran, ya kesengajaan itu nyata gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua adanya permufakatan, ya permufakatan jahat, ya dilakukan dengan sengaja atau adanya permufakatan jahat. Terus dampaknya luas terhadap masyarakat maupun institusi, ya institusi sempat goyah juga ini dengan kasus ini ya. Ya. Kemudian ini menjadi perhatian publik sudah pasti ya, menjadi perhatian publik. Jadi seperti itu, dan ini juga tindakan ini terkait juga dengan dugaan tindak pidana, ya tindakan ini juga melanggar terkait dengan dalam hal ini kan tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi kualifikasinya berat. Nah kualifikasi berat ini ya putusannya adalah PPDH ya. Kalau menurut saya gitu. Ya, PPDH itu singkatan dari pemecatan dengan tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Ya. Kalau dari klasifikasi yang Mas Sugeng jelaskan tadi, tampaknya sebagai orang awam saja Mas Sugeng ya, kita melihatnya semua masuk dalam kategori tersebut ya kan. Dan jadi wajar jika kemudian ada pelanggaran apa saja, pelanggaran apa saja yang sebetulnya diduga dilakukan oleh terduga pelanggar ya. Ya. Nah dalam kode etik ini kan ada etik kenegaraan, etik kelembagaan, apa sih? Etik kelembagaan. Ya. Ya, kemudian etik kepribadian ya. Nah ini ada beberapa nih yang berpotensi dilanggar. Itu pasal 5 ayat 1 ya. Ada klasifikasi etiknya pun ada sebenarnya dalam ini. Ya, seperti ini pasal 5 ayat 1 tentang etik kelembagaan ya. Setiap pejabat Polri dalam etik kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri ya. Nah tindakan yang terjadi ini kan merusak seperti itu ya. Itu yang 5C ya. Kemudian menampilkan yang G-nya menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan ya. Yeah. Seperti itu. Kemudian yang L menjaga, mengamankan dan merawat senjata api. Jadi senjata api itu diamankan atau dijaga agar tidak disalahgunakan. Ya. Itu ada juga ya soal senjata api ya. Kemudian pasal 6 ya. Pasal 6 setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib ini A, pasal 6A. Ya. Menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani. Ya. Ya. Seperti itu. Kepemimpinan keteladanan yang melayani. Kemudian etika kemasyarakatan juga berpotensi dilanggar. Pasal 7 huruf A. Yeah. Setiap pejabat Polri dalam etik kemasyarakatan wajib A. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Katakanlah kalau Brigadir Yosua salah ya. Iya. Dan dia jangan dibunuh. Dia punya hak asasi untuk hidup. Iya. Ditindak saja. Kalau ada kemudian hukuman disiplin fisik yang harus dilakukan oleh atasannya, dalam hal ini Pak FS ya. Iya. Dia dilakukan ya. Misalnya kalau harus melakukan kekerasan yang tujuannya itu untuk mendisiplinkan dia. Kalau memukul itu di perut ya. Yeah. Atau berguling atau dilaporkan ke polisi kalau tindakannya masuk dalam kualifikasi tindakan pidana misalnya ya. Yeah. Tapi kan tindakan laporan polisi itu sudah dinyatakan sebagai rekayasa bohong ya. Kemudian
menjunjung tinggi kejujuran. Dalam etika kemasyarakatan beliau perlu jujur. Ya. Kemudian dalam etika kepribadian. Pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib pasal 8 huruf B bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama. Ya. Jujur. Peristiwa yang sudah terjadi harusnya ditanggung-jawabi dengan jujur, tidak menyeret 90 anggotanya. Kalau dia misalnya menyadari salah, langsung kemudian menghadap Pak Kapolri, menyatakan saya salah, tolong diperiksa, kan tidak ada 90 orang ini menjadi korban. Ya, gitu loh. Iya. Ya. Berarti Mas Sugeng, kalau dari semua pasal-pasal kode etik kepolisian tersebut, sekali lagi saya merasa kok hampir semuanya jadi terpenuhi. Tetapi ini semua nanti Komisi Kode Etik Kepolisian lah yang akan menentukan apa dan bagaimana, sambil yang paling penting memberi kesempatan juga kepada Ferdy Sambo untuk menyampaikan alasannya. Berkaitan dengan surat yang disampaikan Ferdy Sambo untuk mundur dari kepolisian, Kadif Humas Mabes Polri mengatakan itu tidak akan ada hubungannya dengan sidang yang akan berlangsung hari ini. Menurut Mas Sugeng memang tidak, kita tidak bisa, nggak ada hubungannya, betul ya? Bagus ya menurut saya, Bang, tidak ada hubungannya. Jadi artinya beliau masih sebagai anggota Polri yang bisa diperiksa, karena yurisdiksi KKEP itu berlaku untuk anggota Polri. Ya, bukan terhadap orang sipil. Kalau beliau mengundurkan diri dan diterima pengunduran dirinya, setelah diterbitkan surat keputusan pengunduran diri, beliau tidak bisa diperiksa lagi. Oleh karena itu, artinya Mabes Polri telah menyatakan pemeriksaan ini akan berlangsung dalam status Pak Ferdy Sambo tetap sebagai anggota Polri, ya. Dan itu berarti berwenang. Komisi Kode Etik Kepolisian melakukan tugasnya. Ya. Tadi Kadif Humas mengatakan kepada media ketika ditanyakan sebelum jalannya sidang kode etik ini, itu hal yang hak pribadi dari Ferdy Sambo, tetapi tidak ada hubungannya dengan sidang kode etik. Satu lagi Mas Sugeng, ini kan ada saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan, ada 5 perwira polisi yang dihadirkan di dalam sidang kode etik ini. Untuk sidang etik hari ini terhadap Ferdy Sambo, ini berarti tidak terhadap ke-5 orang saksi. Maksud saya, apakah ini juga nanti akan terjadi pada puluhan anggota kepolisian yang dianggap melanggar kode etik? Sidang kode etik seperti ini tuh nanti akan berlangsung kepada siapa saja sebenarnya? Kalau dalam kasus seperti ini, Mas Sugeng, menurut Anda sebaiknya seperti apa sidang kode etik nantinya? Sidang kode etik ini berlaku untuk setiap anggota, ya. Jadi satu pemeriksaan itu hanya untuk dilakukan pada satu orang anggota. Nah, hari ini kan memang agendanya adalah agenda pemeriksaan untuk terduga pelanggar Pak FS. Ya. Yang lainnya sebagai saksi. Ya, jadi yang pasti sidang pagi ini terhadap Pak FS. Saya tidak tahu kalau ada sidang lain dengan komisi kode etik yang lain yang ditunjuk Pak Kapolri, saya belum tahu ya. Tapi mungkin karena persidangan ini akan panjang ya. Dan panjang, saya rasa hari ini hanya sidang untuk Pak FS, fokus pada untuk Pak FS ya.